Shalom Bapak Ibu sekalian, tokoh favorit saya di Alkitab namanya Daud. Daud adalah seorang anak muda yang tangguh, anak muda yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, hidupnya dipakai Tuhan. Tapi hidup Daud tidak mudah, hidup Daud itu begitu keras, hidup Daud itu begitu sulit. Dia tumbuh di dalam suatu keluarga yang begitu miskin, begitu kekurangan. Firman Tuhan berkata, domba yang digembalakan oleh Daud itu jumlahnya 2-3 ekor. Keluarga itu anaknya banyak tapi kambing dombanya hanya sedikit. Kita tahu mereka hidup di dalam kekurangan. Kalau Abraham, kambing dombanya itu ribuan banyaknya. Mereka keluarga kaya, tapi keluarga Daud adalah keluarga yang miskin. Dan juga Daud ini tidak diperhatikan oleh ayahnya. Ketika ayahnya itu memperhatikan kakak-kakaknya, mendahulukan kakak-kakaknya, Daud ini diterbelakangkan. Hanya dia satu-satunya anak yang mengembalakan domba, sedangkan kakak-kakaknya tidak mengembalakan domba. Kakak-kakaknya punya prioritas yang lebih tinggi, yang lebih penting di dalam keluarga Daud. Tapi Daud hanya prioritas anak bawang di dalam keluarganya. Jadi kita bisa tahu bahwa hidup Daud keras, hidup Daud sulit. Tapi ketika saya mendengar ini, ketika saya membaca ini, saya tahu bahwa ada satu statement yang keluar dari hati saya. Statement ini bunyinya demikian, besarnya fasilitas atau minimnya fasilitas itu tidak menentukan kapasitas di dalam kehidupan kita. Seringkali fasilitas yang kita miliki minim, tapi kapasitas bisa besar. Seperti Daud ini, dia punya fasilitas dalam hidupnya itu minim, tidak punya apa-apa. Tapi ketika di dalam keminiman fasilitasnya, dia bisa menumbuhkannya menjadi kapasitas yang besar. Nah, bagaimana caranya Daud itu bisa menumbuhkan kapasitas padahal fasilitasnya minim? Ada 3 hal yang Daud bangun. Yang pertama, dia memiliki hati yang mengucap syukur. Ketika dia harus mengerjakan apa yang dia harus lakukan, ketika dia merasakan ketidakadilan mungkin ada di dalam kehidupannya, dia tidak pernah menggerutu, dia tidak pernah ngomel-ngomel, tapi dia selalu mengucap syukur. Dan ketika dia mengucap syukur, saudara, Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang berkelimpahan. Dan orang yang berkelimpahan itu yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Daud bisa dipakai Tuhan untuk bisa memberkati banyak orang walaupun keadaannya sulit, keras, karena hatinya selalu mengucap syukur. Yang kedua, dia punya hati yang setia. Walaupun yang dipercayakan dalam kehidupannya itu tidak banyak, dia mulai kecil sekali, dia tidak mulai karirnya dari keluarga yang kaya, dia keluarga yang miskin, dia tidak mulai dengan perkara-perkara besar, dia mulai dengan perkara yang sederhana, mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu. Tapi dengan setia, dia mengembalakan kambing domba itu, tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat, keluarganya tidak memperhatikan, apalagi orang lain. Tapi Tuhan melihat. Ketika Tuhan melihat, Tuhan yang memberikan promosi. Orang yang setia, orang yang bertanggung jawab, ujung-ujungnya adalah promosi di dalam kehidupannya. Hari ini apapun yang ada di tanganmu, kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan rajin. Jangan mengandai, aku akan rajin kalau kerjaanku akan besar. Kerjakan yang kecil, maka pekerjaanmu akan menjadi besar. Yang ketiga, hati yang percaya. Daud punya hati yang penuh dengan iman. Dia tahu apa yang dia kerjakan, walaupun kecil, pasti akan bertumbuh. Walaupun yang dikerjakan mungkin tidak ada artinya, tapi dia percaya hal yang kecil itu bisa berkembang. Karena dia tahu yang memberikan pertumbuhan bukan dari dirinya sendiri. Yang memberikan mujizat bukan dirinya sendiri. Yang memberikan terobosan bukan dari dirinya sendiri. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan mujizat, terobosan di dalam kehidupannya. Miliki ketiga hati ini. Saya percaya Anda akan diberkati. Walaupun hari ini fasilitas Anda minim. Tapi saya percaya suatu hari nanti Tuhan kasih kapasitas yang besar di dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati.